Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share terkait fitur terbaru ya, Slim 96.0, di mana ada fitur baru yang namanya konsol ya. Jadi konsol ini adalah fitur yang mungkin lebih dikhususkan kepada developer Slim. Developer Slim ini artinya saya tidak merujuk kepada teman-teman seperti Mas Hendro Wicaksono, Mas Ido Ali dan kawan-kawan ya, tetapi developer Slim di sini artinya orang-orang yang mau mengembangkan Slim atau orang-orang yang sedang mengembangkan Slim. Entah siapapun itu dari manapun dia. Intinya yang mau ngoprek Slim itu bisa disebut dengan developer ya. Nah, konsol ini membutuhkan beberapa pengetahuan seperti em, command line gitu ya. Kalau teman-teman di Windows itu ada yang namanya command prompt ya, PowerShell misalkan. Kalau di Linux itu ada terminal, ada konsol ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum paham atau tidak mengerti ya, eh, bisa menjadikan video ini sebagai referensi kepada programmer-programmer yang ada di instansi teman-teman untuk dapat lebih mudah mengembangkan Slim di tempat teman-teman ya. Jadi ini nggak serta merta ketika teman-teman nggak bisa ya jangan nonton, nggak gitu. Nah, ini sebagai sarana edukasi ya kepada teman-teman untuk lebih mengenal Steam secara mendalam. Oke, langsung aja kita masuk ke konsol ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sistem operasi GNU Linux ya. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman bisa menggunakan namanya command prompt atau PowerShell ya. Saya harap uh, seperti yang saya di awal tadi bilang sudah mengerti ya bagaimana penggunaan PowerShell atau command prompt ya. Nah, pertama kita buka konsol teman-teman masing-masing atau terminal teman-teman masing-masing atau PowerShell masing-masing. Nah, lalu workdir-nya atau posisi posisi direktori kerjanya itu ada di Slim itu sendiri. Jadi kalau kita pakai ls ya atau dir ya kalau di Windows itu sudah ada di dalam direktori Slim. Oke? Nah, pertama adalah kita akan mengecek apakah konsol itu berjalan atau tidak. Caranya adalah kita ketik saja php seperti ini, index.php ya. Kalau berjalan dia akan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya full screen aja ya. Saya clear dulu, misalkan saya ulang lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari Slim Console, di mana Slim Console ini akan banyak bekerja di belakang layar ya, terutama di bagian server. Nah, keunggulannya apa dengan menggunakan konsol ini? Dengan menggunakan konsol ini teman-teman itu bisa melakukan background proses ya. Layanan-layanan ya yang di luar paket-paket Slim seperti bibliografi dan lain-lain. Jadi Slim itu bisa dinaikkan ke level enterprise di mana kebutuhannya itu nggak cuma di depan layar aja. Maksudnya depan layar tuh ini aja ya, tapi dia juga bisa bekerja di belakang layar. Contoh misalkan notifikasi keterlambatan ya, massive ya, misalkan notifikasi keterlambatannya kan kita biasanya ngeklik kan tuh yang di bagian mana sih, di bagian ini ya, notifikasi keterlambatan kan ada di membership ya, sorry di ini nih, di reporting, sorry, overdue. Nah, bisa di nanti kan di sini kan kita ngeklik kirim dan lain-lain kan itu repot ya kalau misalkan orangnya banyak ya. Nah, dengan menggunakan konsol ini kita bisa melakukan massive pengiriman email langsung dari Slim dan itu terjadwal ya. Jadi nggak perlu klik gitu ya. Tapi kembali ke requirement di awal adalah yang penting teman-teman sudah paham dulu bagaimana cara menggunakan konsol ya. Seperti itu. Oke. Itu adalah penjelasan singkat mengenai penggunaan Slim Console. Baik, saya akan menjelaskan dari beberapa menu yang ada ya. Saya besarkan dulu biar lebih terlihat ya.
Segini ya mungkin ya, karena layar saya resolusinya tinggi ya, jadi kayaknya mungkin di layar nanti jadi kecil. Nah, ini adalah Slim Console di mana teman-teman itu akan dihadapkan dengan beberapa menu ya. Di sini ada available command ya, ada completion ya, ada env, ada help, list, status, Tarsius, db backup, help, migration sampai text plugin ya. Nah, untuk teman-teman yang um, bingung bagaimana cara penggunaannya, di sini sudah ada tulisannya ya, usage-nya. Pertama command, option, argument. Nah, di Slim itu awalnya adalah dengan menggunakan PHP index.php ya, lalu diikuti dengan optionnya, commandnya ya, commandnya ini nih, misalkan saya command status ya, terus langsung saya enter, dia akan muncul sebuah keluaran ya bahwa system environment ya, information on Slim system environment, use this to support troubleshooting problem. Jadi ini adalah informasi dari um, environment yang teman-teman gunakan ya. Misalkan ada versi slimnya, environment mode-nya apa, production, misalkan slim versionnya 96, operating systemnya apa, OS-nya apa, OS arsitektur sorry, PHP versionnya berapa, MySQL data version dan lain-lain ya. Lalu kita akan coba dengan db health ya, misalkan kita akan coba dengan perintah db health index.php db ya. Nah, db itu ada banyak nih, ada banyak, ada 3 nih, ada backup, ada health, ada migrate. Backup di sini adalah digunakan untuk membackup ya, misalnya kita backup gini, dia akan jalan seperti ini backup. Tapi kalau kita mau tahu lagi backup tuh ada apa aja sih, nah kita bisa backup db backup help, di situ nanti ada keterangannya ya bahwa file name berarti menunjukkan file name-nya apa, path ya berarti penyimpanannya di mana, seperti itu ya, itu singkatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman kok agak kesulitan dengan apa-apa dengan PHP index PHP, teman-teman bisa mempersingkatnya dengan cara menggunakan PHP, tetap menggunakan index PHP tapi jadi Tarsius ya gini. Oke, kita akan lihat isi Tarsius. Ada nano enggak ya? Oh, enggak ada. Kita lihat pakai ini. Oh, buka mikrotik. Nah, di bagian ini, di bagian tadi tuh Tarsius ya, tadi kan ada Tarsius tuh. Nah, Tarsius tuh sini seperti ini teman-teman. Bisa ya di mempersingkat ya, misalkan kayak gini Tarsius ya. Oh, ternyata permission Denny. Sebentar, saya rubah dulu. Saya akan coba masuk Jamot plus X. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman di Windows nggak perlu melakukan itu ya. Ini hanya seperti itu. Nah, kan lebih singkat ya. Terus kita bisa misalkan melihat daftar plugin, misalnya plugin list. Oh, tidak ada plugin yang aktif ya. Nah, terus kita mau ngecek db health, misalkan php Tarsius db health. Nah, kita bisa melihat tabel mana yang bermasalah. Oh, ternyata oke ya, nggak ada masalah tabelnya. Lalu kita bisa apa lagi nih, Tarsius. Kita coba buat command ya. Kita coba buat perintah. Nah, berarti Tarsius make command ya, namanya apa, misalkan belajar ya. Nah, kita akan mau belajar. Nah, command yang dibuat itu akan disimpan di folder plugin ya, jadi semua yang user creation ya, atau yang dibuat oleh user gitu disimpan di commands.
belajar ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengganti dulu nama ini biar jadi kayak gini nih. Biar jadi gini ya, bisa seperti ini. Dengan cara misalkan kita ganti misalkan belajar. Nah, kita di sini kasih informasinya yaitu belajar command. Di sini kita bisa membuat sebuah output ya, info. Yeay. Nah, kita cek di Tarsius apakah sudah terdaftar. Ya, sudah terdaftar ya, nih. Belajar. Nah, nih. Paling atas dia abjadnya itu mengurutkan teman-teman. Jadi dia mulai dari A sampai Z gitu. Nah, coba kita jalankan command belajar. Tarsius belajar. Yay ya. Oke, apa yang bisa dilakukan lagi dengan handle ini? Jadi teman-teman bisa menulis banyak perintah di sini ya, mulai dari misalkan mengirim email ataupun apapun itu ada di sini. Jadi semua dikembalikan. Jadi lakukan segala macam proses di sini. Ya, utamanya ini. Kalau teman-teman mau membuat perintah itu menjadi modular, misalkan mau dibuat metode lagi di bawahnya gitu ya bisa gitu. Yang penting dipanggil di sini ya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini fitur yang sangat membantu sekali dalam sisi development dan itu dikembalikan ke apa? Ke tangan teman-teman masing-masing. Iya, terakhir nih ada namanya DB Migrate ya. DB Migrate ini digunakan untuk melakukan migration dari versi database sebelumnya ke database sekarang ya. Dimana acuannya itu selama ada folder install yang masih ada di source code Slim. Jadi DB Migrate itu digunakan oleh developer Slim untuk melakukan migration dari versi database lama ke database yang baru gitu. Tapi kalau teman-teman nggak butuh juga nggak apa-apa. Yang penting itu cuma difasilitasi oleh SDC ya untuk versi sekarang. Jadi itu sudah ada switchnya ya, sudah ada saklarnya ya. Jadi kalau misalkan indeks PHP itu di ranah web, dia akan lampiran web. Tapi kalau indeks PHP ranahnya di CLI atau di konsol, itu dia akan mengeluarkan seperti ini. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya untuk dipelajari. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.